tentang hotel itu di SMK 112 Bandar Lampung. Gitu. Saya 2010, jadi lulusan 2012 ya. Ya kan? Nah, terus kenapa saya kenapa saya memilih ya karena saya kerja harus pakai passion, Mas. Jadi saya senang aja karena di hotel itu kan selain kita menjual jasa pelayanan, ya kan, kita itu harus kreatif, gitu loh. Karena di hotel, apalagi khususnya di service itu kan kita menciptakan suatu produk nih. Produk itu nggak pernah ada matinya, Mas. Gitu loh. Jadi produk makanan, minuman itu memang harus selalu di improve, ya kan, harus selalu di improve karena memang suka sesuatu yang menantang sih, kreatif itu, kemudian suka sama ketemu tamu, itulah kenapa saya suka perhotelan. Ada keinginan untuk pindah, masih tetap pindah dalam jangka waktu lama pasti ada ya, karena ya prinsip di awal sih. Jadi kalau untuk di hotel itu kita itu kalau mau punya banyak pengalaman, punya banyak product knowledge, punya banyak wawasan, memang kita harus bekerja di beberapa properti sih, karena masing-masing properti, masing-masing bendera itu kan dia punya SOP masing-masing, ya kan. Jadi kita bisa banyak belajar di situ. Jadi kalau ditanya apakah masih mau pindah ya dalam jangka waktu ke depan, dalam beberapa hari ke depan ya pasti. Bukan hari, kalau hari pendek banget kan. Dalam beberapa waktu ke depan lah. Ya, beberapa waktu ke depan. Betul, pasti. Baik. Nah, apa suka duka menjadi seorang hospitality? Sukanya nggak ada. Suka duka. Sukanya apa dulu? Suka dulu lah ya. Sukanya ya itu tadi, kita punya banyak relasi, betul, ketemu banyak pengetahuan, pengalaman. Untuk sukanya, untuk dukanya apa ya? Dukanya itu saya rasa sih ini bukan hanya duka saya sendiri ya. Dukanya itu lebih kepada waktu ya. Jadi waktu kita kerja di hotel itu, waktunya itu bukan ditentukan dengan jadi kita based on event. Kalau misalkan eventnya rame, ya waktu kita di situ betul. Tapi karena balik lagi ke passion, duka itu nggak terlalu terasa sih. Jadi berjalan aja gitu. Berjalan aja sampai saat ini, akhirnya ya berjalan aja sih, lebih ke waktu. Jadi kita masuk pagi jam 6, kemudian kalau ada event sampai malam, ya dinner, wedding, dan kita tetap harus stay. Tapi karena kita melihatnya nggak dari satu sisi ya, jadi dari passion tadi ya, duka itu kita jadiin suka aja sih. Jadi banyak kan sukanya? Iya, betul, banyak kan suka. That's why kenapa saya masih ada di dunia hotel. Apa yang perlu dipersiapkan kalau untuk mau masuk di industri perhotelan? Oke, yang perlu disiapkan, nah ini khususnya untuk mungkin adik-adik kita nih yang masih sekolah, yang masih mengikuti pelatihan tentang hotelan. Yang pasti yang harus dipersiapkan adalah mental, ya, karena kita masuk hotel itu kita ketemu banyak jenis karakter tamu, ya kan. Kita banyak ketemu jenis karakter dari rekan-rekan kerja, atasan. Kalau misalkan mental kita nggak strong, masuk hotel, ada waktu itu salah satu anak sekolah masuk, baru berapa training beberapa hari, ketemu sama tamu komplain, down. Jadi yang pertama mental sih. Mental. Kalau mentalnya udah strong, udah siap, memang dia harus ketemu banyak orang, kan artinya resikonya ketemu banyak karakter ya. Kemudian
kemudian setelah itu product knowledge sih. Product knowledge. Jadi dipersiapkan sebaik mungkin tentang basic pengetahuan yang ada di hotel untuk masuk ke dunia perhotelan. Betul, karena pada saat kita masuk ke properti itu kita tuh udah praktek. Jadi untuk pembekalannya ya kayak basic knowledge, materi-materi yang didapat dari sekolah, dari pelatihan memang itu harus dimatengin. Gitu. Karena kalau misalkan itu udah matang, ya, modal kita tuh jadi lebih gampang lah ke depannya, karena tinggal mengimplementasikan di lapangan dengan ilmu yang kita punya. Banyak belajarnya nanti tinggal Karena ya itulah, kita harus banyak belajar sebenarnya. Bagaimana kalau tentang bahasa itu? Bahasanya, oke. Jadi karena hotel itu kita ketemu dengan berbagai tamu ya, betul. Baik itu dari lokal, betul, dari luar negeri. Yang pasti kita memang dituntut untuk bahasa Inggris. Itu karena meskipun tidak fluently. Betul. Yang penting kita itu aktif gitu. Apalagi ketemu tamu-tamu bule ya. Ketika kita belajar sama dia, itu dia nggak akan marah gitu. Yang penting kita body language-nya tetap polite lah, sopan, ya kan. Dia tahu kalau kita ngomong. Yang penting bahasa Inggris. Karena product knowledge-nya itu dari penulisan, kemudian report yang ada di hotel itu semuanya bahasa Inggris. Dia harus dipersiapkan. Baik. Sebagai seorang pimpinan, bagaimana cara menghandle karyawan-karyawan itu? Oke. Sebagai seorang leader ya, saya sih paling senang dibilang leader. Leader. Oke. Jadi sebagai seorang leader itu memang gak gampang ya. Karena kita berdiri di dua kaki nih. Kaki kanan kita berdiri di manajemen, kaki kiri kita berdiri di karyawan. Jadi memang kita harus bisa menempatkan lah, gitu kan. Harus bisa semuanya itu balance. Jadi untuk karyawan sendiri sih caranya adalah lebih ke karakter dulu sih. Betul. Jadi ketika kita punya partner, kita punya partner, punya rekan kerja, itu kan karakternya beda-beda, pikirannya beda-beda, kemudian ya semua beda lah. Jadi yang pasti itu kita harus bisa menyesuaikan dulu. Contoh, si A dia nggak bisa dikerasin, kita menyampaikan kita memang ada kesalahan, kita nggak bisa keras, kita harus masuk dulu kebutuhannya seperti apa, mengenal karakternya dulu. Kalau misalkan ketemu orang yang mental strong ya kan, kita marahin dengan keras juga sih nggak ada masalah gitu. Dia akan ngerti kalau memang dia salah gitu. Jadi lebih ke pemahaman karakter dulu sih, pemahaman karakter. Ketika kita sudah mengenal karakter masing-masing, lebih kepada bimbingan aja sih, bimbingan, konseling juga perlu, seperti itu sih. Diadakan training atau betul. Jadi untuk training kan kita memang ada standar ya. Jadi satu minggu itu harus 8 jam kita di training. 8 jam. Betul. Jadi training itu kita kalau saya sih ngambil waktu-waktu yang memang low season. Karena kalau lagi crowded, kalau lagi rame, kita training itu nggak akan intens penerimaannya dari training itu. Jadi kalau saya lebih senang cari waktu dulu sih, kita atur waktu training, product knowledge, kemudian di training itu saya lebih suka langsung ke role play ya, langsung praktek. Misalkan trainingnya 2 jam, 1 jamnya materi, 1 jamnya langsung praktek. Training pasti setiap minggu ya? Ya, setiap minggu. Siap. Menurut Pak Yani ini hotel itu apa sih Pak? Oke. Jadi hotel itu salah satu yang menjual
biasa ya. Nah. Jadi kalau saya sih dari tadi kan bahasnya lebih kepada produk, Iya. dan food and beverage. Di hotel itu nggak hanya jual produk, makanan sama minuman. Kita juga punya kamar, ya, kita punya kamar. Kemudian juga kita di hotel itu ada beberapa fasilitas yang apa namanya, yang bisa digunakan pada saat kamu stay. Salah satu akomodasi di luar kamu. Ini sini berarti Swiss Bell? Swiss Bell. Swiss Bell Lampung? Swiss Bell Lampung. Oh, baik. Ini berapa bintang berapa ya Pak? Oke, kita bintang 4. Oh, bintang 4. Kita bintang 4, kita punya 167 kamar. 167 kamar. Betul, 167 kamar. Dari beberapa tipe kamar, dari yang deluxe, suite, kemudian executive suite sampai ke presiden. Presiden. Yes. Room rate-nya dimulai dari? Room rate-nya kita dimulai dari harga 800.000. Gitu. Kemudian menyesuaikan ya room rate. Biasanya kalau weekend Ya, melihat waktu ya. betul. Ya, baik. Nah, di Swiss Bell ini apa ini Pak keunggulannya daripada yang brand-brand lain yang di Banda Lampung kan? Sekarang sudah banyak bermunculan ya Pak brandnya yang unggul dari Swiss Bell ini daripada brand lainnya ya? Betul. Jadi salah satu keunggulan kita punya ini secara fisik ya, secara fisik kita punya desain interior yang sangat kuat sekali dengan budaya Lampung. Gitu. Jadi dari desain interior yang ada di lobi, kalau Pak Ilman tadi masuk ya kan, di situ kanan kiri ada tapis Lampung ya kan, apa desainnya. Kemudian kalau untuk keunggulan yang lain itu kita di sini punya salah satu tempat outdoor terfavorit sih, yang pada saat ini di masa COVID ini paling banyak dicari untuk calon-calon pengantin gitu. Jadi calon-calon pengantin yang dia mau melakukan pernikahan, kita ada tempat outdoor namanya Laluna Amphitheater di situ. Salah satu keunggulan kita. Di tempat lain juga ada yang outdoor, tapi tempat kita ini strategis pada saat antisipasi plan B-nya, sehingga ketika hujan kita ada ruang transit dekat dengan ruang meeting sama restoran. Jadi nggak perlu khawatir yang mau melakukan kegiatan yang outdoor ya, karena di masa COVID sekarang itu banyak sekali kegiatan yang dia pengennya di luar. Jadi salah satu keunggulan kita punya outdoor, tapi kita juga ada plan B-nya yang pada saat kondisi alam nggak mendukung kita bisa langsung antisipasi. Kayak begitu Pak Ilman. Siap. Terus ada lagi nggak ini Pak yang di produk atau? Jadi untuk Swiss Bell sendiri kita punya salah satu produk unggulan nih. Jadi kita homemade, kita bikin sendiri. Ya, karena Lampung terkenal dengan pisang, ya kan? Kemudian kopi. Nah, kita memaksimalkan dari sesuatu yang dikenal orang tuh di Lampung. Pada saat dari luar Lampung dia datang, dia ingat dengan buah tangan. Kita bikin namanya bancis. Gitu. Banana cheese itu dari berbagai rasa, strawberry, blueberry, coklat, double cheese itu kita bikin sendiri di sini. Jadi, nah untuk kalian yang memang mau masuk di hotel, ya